Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 2300251. Di sini saya akan membahas tentang materi yaitu citra lembaga atau perusahaan. Citra lembaga menurut Hole in English Dictionary yang diciptakan oleh Oliver tahun 2006, istilah citra adalah gambaran-gambaran tentang sikap mental atau tentang ide yang dihasilkan seseorang atau organisasi atau kepribadian. Bisa kita garis bawahi, yang namanya citra itu sebuah kepribadian atau personality yang ditundukkan kepada masyarakat sekitar dan kepada publik, baik eksternal maupun internal. Bisa disimpulkan, citra adalah penilaian atau gambaran, dan citra itu sebuah anggapan, pendapat atau pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan. Contohnya, sebuah lembaga pendidikan. Citra menunjukkan eksistensi sebuah organisasi di mata publik, yaitu menunjukkan pandangan masyarakat terhadap organisasi yang terbentuk dalam jangka waktu panjang. Dalam membangun citra positif organisasi bukanlah hal yang mudah, membutuhkan suatu proses yang panjang dalam membentuk citra. Citra terbentuk berdasarkan informasi-informasi yang diterima oleh seseorang. Citra suatu lembaga, terutama lembaga pendidikan, bisa dilihat mulai dari identitas lembaga yang tercermin melalui pemimpinnya. Identitas lembaga akan memancarkan citra atau image kepada publik, karena citra yang dibentuk akan merepresentasikan jati diri lembaga yang sesungguhnya. Komponen dari citra ada 3, yaitu yang pertama realitas, di mana citra lembaga yang berdasar pada kenyataan dan tidak dibuat-buat. Citra berdasarkan kenyataan harus didasarkan pada informasi yang benar untuk menghindari penurunan citra. Yang kedua yaitu ideal. Ideal di mana mencakup harapan dan keinginan lembaga atau masyarakat tentang bagaimana lembaga harus beroperasi dan berinteraksi dengan mereka. Misalnya perguruan tinggi. Lulusan yang diharapkan industri itu adalah lulusan yang dengan tipikal A, maka seharusnya sesuatu yang ideal yang ingin dicapai adalah menghasilkan lulusan-lulusan dengan kategori aksesori harapan dari industri. Yang ketiga yaitu harapan dan keinginan. Suatu lembaga dapat membentuk sikap, pendapat, dan tanggapan dari citra yang positif, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadikan lembaga lebih menarik bagi pelanggannya. Selanjutnya, jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra terbagi menjadi 5, yaitu menurut Joskin dalam bukunya Public Relation dan buku lainnya menemukan jenis-jenis citra. Yang pertama yaitu citra bayangan, yaitu bagaimana dugaan citra terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. Yang kedua yaitu citra yang berlaku, yaitu citra terdapat pada publik eksternal yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut informasi dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa bertentangan dengan image. Yang ketiga yaitu citra yang diharapkan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu citra perusahaan, adalah citra dari suatu lembaga secara keseluruhan, bukan hanya citra atas. Selanjutnya yang keempat yaitu citra perusahaan, adalah citra dari suatu lembaga atau organisasi secara keseluruhan,
bukan hanya citra atau produk dan pelayanannya. Yang kelima yaitu citra majemuk, yaitu sejumlah individu, cabang, atau perwakilan dari sebuah perusahaan hanya atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, strategi dan tugas public relation dalam membangun dan mempertahankan citra atau brand image lembaga atau perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu membangun hubungan dengan media. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan media massa seperti memastikan informasi yang disampaikan akurat dan positif. Merespon dan mengelola situasi krisis atau kontroversi dengan merancang strategi komunikasi yang tepat, memberikan penjelasan yang jelas kepada media, dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah. Yang kedua itu komunikasi internal. Menjaga saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan dengan mengorganisasi pertemuan. Mengelola komunikasi internal lainnya untuk memastikan informasi yang relevan dan penting disampaikan dengan baik. Yang ketiga itu pengembangan branding dan citra. Mengembangkan dan memelihara citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik dengan bekerja sama dengan tim pemasaran untuk merancang strategi branding yang efektif, mengatur kehadiran perusahaan dalam acara-acara publik, dan mengelola kegiatan sosial yang dapat meningkatkan citra positif. Yang keempat itu mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data, sikap, opini, dan perilaku publik terkait dengan kebijakan yang akan ditetapkan perusahaan, dan membuat pemahaman masalah yang jelas untuk merumuskan strategi public relation yang tepat. Yang kelima itu komunikasi yang transparan dan keterbukaan, di mana membangun citra positif melalui komunikasi yang transparan dan keterbukaan, menjelaskan secara jujur apa yang menjadi penyebab citra yang sebenarnya, baik itu informasi yang salah atau perilaku yang salah. Atau mengelola komunikasi internal lainnya untuk memastikan informasi yang relevan dan penting disampaikan dengan baik. Yang ketiga itu pengembangan branding dan citra. Mengembangkan dan memelihara citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik dengan bekerja sama dengan tim pemasaran untuk merancang strategi branding yang efektif, mengatur kehadiran perusahaan dalam acara-acara publik, dan mengelola kegiatan sosial yang dapat meningkatkan citra positif. Baiklah, sekian penjelasan materi dari citra lembaga atau perusahaan. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.